Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Masyarul ikhwah wal akhwat yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang kembali mengizinkan kita untuk sama-sama hadir di majelis yang mulia ini, majelis qaulullah qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini, Allah kumpulkan pula kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan pada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kitab Durus Yaumiyah, pelajaran harian minas sunani wal ahkam syar'iyyah, dari sunnah-sunnah dan hukum-hukum syar'i, yang ditulis oleh Syekh Rashid bin Husain Abdul Karim. Kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu Fadlul Ilm. Bab yang pertama yang sudah kita bahas tentang ikhlas. Sekarang kita membahas tentang Fadlul Ilm, keutamaan ilmu. Silakan mau yang membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah, fadlul ilm. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa qala yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Wa qala wa qur rabbi zidni ilma. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Silakan Pak Adam. Siapa yang baca lagi? Lanjut. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك سبيلا يبتغي به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحاظ وافر أخرجه أبو داود والترمذي. بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أخرجه مسلم. Ikhwan dan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, bab tentang keutamaan ilmu
Syekh membawakan beberapa ayat dan beberapa hadis. Ayat yang pertama beliau bawakan itu di surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Qul, katakanlah, hal, apakah, yastawi alladhina ya'lamun, samakah orang yang berilmu, wal ladzina la ya'lamun, dan orang yang tidak berilmu. Ini kata para ulama, pertanyaannya namanya istifham ingkari. Istifham, pertanyaan ingkari yang tujuannya mengingkari. Artinya apa? Tidak perlu dijawab lagi, jawabannya sudah jelas. Ya, apakah sama kedudukan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Jawabannya jelas. Tentu tidak akan pernah tidak akan pernah sama. Ya, dan ini Allah selalu bawakan pola seperti ini di beberapa ayat. Yang maknanya, yang jawabannya adalah ya sudah pasti tidak akan sama. Kemudian ayat yang lain dibawakan oleh penulis di surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Jadi pertama, orang yang beriman itu derajatnya diangkat dari orang yang tidak beriman. Ya, oleh karena itu, masyaallah ikhwah, kita harus mensyukuri tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri. Kenapa? Karena dengan tauhid kepada Allah, kita tidur pahala jalan terus. Antum tidak ngapa-ngapain, cukup bertauhid saja, tidak merusak tauhid antum. Maka selama itu tidak rusak, selama itu pula pahala terus mengalir. Antum tidak sholat, belum sholat lagi. Ya, kalau tambah sholat, maka tambah besar pahalanya. Ditambah puasa, ditambah rukun Islam, bagi yang wajib ataupun yang sunnah, bertambah pahalanya. Tapi cukup dengan syahadat saja, dengan bertauhid saja, jaga tauhid itu, jangan dirusak, Allah angkat derajat kita. Itu yang pertama. Itu Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Lalu di antara orang-orang yang beriman ini, kalau ada yang berilmu, maka Allah naikkan darajat, beberapa derajat. Oleh karena itu, gabungkanlah antara dua fadilah, beriman dan berilmu. Karena setiap orang yang berilmu ya akan bertambah kuat keimanannya. Karena salah satu faktor penguat keimanan kepada Allah adalah dengan ilmu dan mengamalkannya. Karena ilmu ya, iman lawan dari syak, keraguan. Dan keraguan hanya bisa dikikis dan dibersihkan dengan keilmuan. Semakin dalam ilmu kita tentang Allah, maka semakin kuat keimanan kita dan semakin terkikislah keraguan. Ya, oleh karena itu, ya, jagalah keimanan ini dengan selalu menyiraminya dengan ilmu. Bagaimana caranya? Hadir majelis ilmu. Ya, mau itu hadir langsung, huduri, ataupun online, tidak ada masalah. Karena Allah subhanallah, walaupun sudah belajar puluhan tahun, ya, dengar kadang-kadang buka YouTube Syekh Ibrahim Ruhaili, Syekh yang dulu pernah kita belajar, diulang lagi, atau ada kajian-kajian beliau yang baru, yang terupdate, terbaru, itu di hati itu ada sesuatu yang hidup kembali rasanya. Padahal ya sekian 7 tahun di pesantren, tambah lagi 4 tahun di S1 dan seterusnya, tetap saja ya yang namanya majelis ilmu akan menyirami hati kita dan memberikan kesegaran baru dalam keimanan kita. Itu ada terasa perbedaan. Dan itu adalah tanda keimanan, ikhwan.
ketika hati kita tidak lagi merasa tergerak begitu mendengar ayat Allah, begitu mendengar nasihat, maka tangisilah hati kita. Karena itu peringatan dari Imam Ibnu Qayyim, salah satu tanda hati yang sakit ya adalah ketika dinasihati tidak terasa. Membangkang itu level berikutnya, tapi tidak merasakan lagi. Dia masih ingin beriman kepada Allah, dia masih kuat keimanannya kepada Allah, tapi ketika ya dia sudah terpengaruh hatinya, ketika sudah mulai sakit ya, dan apalagi kalau sudah mati waliyadzubillah, maka nasihat itu kok tidak berasa. Ketika ini sudah terjadi, maka mulailah mengintrospeksi diri dan mulailah menangisi hati ini. Kenapa? Karena boleh jadi Allah telah memberikan bala yang lebih besar daripada musibah jasmani, yaitu musibah hati. Oleh karena itu, kunci untuk menjaga hati, kunci menjaga keimanan adalah dengan selalu hadir di majelis ilmu, di majelis ta'lim. Kenapa? Karena Allah akan angkat beberapa derajat. Satu. Yang kedua, ikhwan, bukti pengangkatan derajat. Dahulu ketika belajar Sunan At-Tirmidzi di kampus, beliau dosen mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala apabila kita melakukan suatu ibadah sunnah dengan dasar ilmu. Ketika antum melakukan itu sebelumnya, tapi antum belum punya ilmunya, tapi sudah antum lakukan, itu tidak bernilai pahala. Contoh, saya berikan contoh. Dulu saya suka makan kurma pakai semangka. Ini makan kurma, makan semangka, itu nikmatnya luar biasa. Cuma dulu melakukannya karena enak. Karena apa? Karena enak. Baru setelah ketika belajar Sunan At-Tirmidzi, barulah terbaca oleh saya hadis bahwa Rasulullah biasa mengkombinasikan dua makanan enak ini. Dan itu kalau kita niatkan mengikuti sunnah Nabi, dia akan bernilai pahala. Tapi karena ketidaktahuan saya sebelumnya, maka di situ kata dosen tidak bernilai pahala. Begitu tahu, barulah dia bernilai pahala. Inilah yang membedakan antara hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la. Sama enggak yang sudah berilmu dengan yang tidak? Tidak akan sama. Walaupun melakukan pekerjaan yang sama. Antum sholat, sebelah antum sholat. Oke? Antum sudah belajar fikih sholat dan ngulang-ulang terus. Yang satu dia pernah belajar 10 tahun yang lalu dia lupa. Sama enggak pahalanya? Tidak akan sama. Oleh karena itu, ya, ketika antum melakukan sebuah amalan dengan kesadaran atas ilmu, maka di situ akan terjadi penambahan bobot pahala sehingga derajat kita diangkat. Tapi kalau tanpa didasari ilmu, walaupun sesuai sunnah, ingat, walaupun sesuai sunnah, saya sudah lakukan itu makan berapa tahun itu, 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Tapi karena tidak sesuai, belum berilmunya, belum nyampe, maka apa yang terjadi? Ya, niatnya, kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa membedakan niat. Makannya karena ngikut sunnah Nabi atau makannya karena enak. Ini dua hal yang berbeda. Ya, yang satu dapat pahala, yang satu hanya sebatas kenyang, batas biasa. Ya, oleh karena itu yang membedakan amalan kita adalah ilmu. Terjadi perbedaan ilmu, terjadilah perbedaan niat, dan terjadilah perbedaan derajat pahala. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina utul ilma darajat. Kemudian beliau rahimahullah penulis menambahkan ayat yang ketiga, yaitu waqur rabbi zidni ilman. Waqul, katakanlah, kepada siapa Allah perintahkan? Kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat,
Nabi tidak pernah diperintahkan untuk minta tambah apapun dari dunia kecuali ilmu. Rasulullah tidak pernah minta tambahkan harta, tidak ada. Tidak ada doa Rasulullah. Coba diceklah doa wiridnya Rasulullah itu, ya, segala riwayatnya, tambahkan harta, tambahkan rumah, tambahkan istri. Tidak ada. Ya Allah suruh kepada Nabi perintahkan apa? Tambahkan ilmu. Dan kata para ulama, ini adalah doanya para anbiya. Doanya para nabi. Jadi kalau kita pengen doa yang sama dengan para nabi, ini dia. Rabbi zidni ilma. Ya, tidak perlu tambah yang lain. Ilmunya dulu nomor satu. Yang lain, itu rezeki dari Allah Ta'ala. Syukur-syukur dapat. Ya, lebih alhamdulillah. Kalau enggak, ya kita hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami sampai sini? Inilah dia 3 ayat tentang keutamaan ilmu. Perbedaan antara ilmu, orang yang berilmu dan tidak yang berilmu. Ini orang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bedakan urusan hewan yang berilmu dengan hewan yang tidak berilmu. Di mana itu? Di mana itu ada Allah sebutkan? Ada hewan yang berilmu lebih mulia daripada hewan yang tidak berilmu. Ada yang tahu ayatnya di mana? Ayat di awal surat Al-Maidah, Pak. Ya. Mukallibin, ya. Wa ma 'allamtum minal jawarihi wa ma 'allamtum minal mukallibina. Apa mukallibin? Anjing. Anjing yang sudah diajarkan ilmu berburu. Lihat, dengan anjing yang belum belajar ilmu berburu, apa bedanya? Allah angkat derajat anjing yang punya ilmu. Apa bedanya? Anjing yang berburu dengan ilmu, sudah diajarkan boleh dimakan hasil buruannya. Jadi ketika kita lepaskan anjing itu untuk ngejar misalnya kelinci misalnya, atau dog misalnya, kalau di sini kan dog ya. Terus anjing itu tangkap, itu dibawa ke kita. Maka hasil gigitan anjing itu sah, boleh dimakan. Bersihkan, kemudian halal kita makan. Tapi kalau anjing ini belum pernah kita latih berburu, lalu dia bawakan, kadang-kadang anjing itu karena dia karena penghormatannya terhadap majikannya, lalu diantarkan tanpa kita suruh, tanpa pernah kita ajarkan cara itu, diantarkan ke kita. Boleh tidak? Membedakannya, yang satu statusnya halal dimakan, yang satu statusnya bangkai. Kenapa? Karena kata para ulama, ya, anjing itu mengerti bagaimana dia berburu untuk siapa, sementara yang satu niat berburunya untuk dia. Ya, anjing yang terlatih niat berburunya untuk tuannya sehingga halal dimakan, dan yang satu anjingnya ya berburu untuk dirinya sendiri. Kebetulan dia berikan kepada tuannya, maka statusnya adalah bangkai. Ini perbedaan. Anjing saja Allah beda, apalagi manusia. Ini tambahannya. Kemudian penulis membawakan hadis Muawiyah. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kalau tadi ilmu secara umum, ya. Sekarang barulah dibawakan lebih spesifik. Ilmu ini ilmu apa dulu? Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah pahamkan ia ilmu agama. Berarti, ya, kalau Allah ingin kebaikan untuk kita, Allah pahamkan kita agama. Allah buat hati kita condong untuk pengen belajar. Ya, ada keinginan belajar. Begitu mendengar, oh ini sebuah ceramah, walaupun hanya potongan, ini menyenangkan. Hati kita condong. Dan sebenarnya kecondongan itu, masyaallah ikhwah, itulah yang namanya fitrah.
Maka ketika kebenaran bertemu dengan fitrah yang telah Allah tanamkan, ada kecondongan. Itulah tandanya Allah sedang menginginkan kebaikan untuk kita. Ya, bukan dengan Allah tambahkan harta, bukan dengan Allah tambahkan jabatan, pangkat, bukan. Tapi dengan Allah tambahkan ilmu agama, ya, walaupun hanya sepotong ayat, walaupun hanya sebutir hukum ilmu syar'i yang kita dapati dalam satu hari, maka itu adalah kebaikan yang berarti Allah inginkan untuk kita. Selain ilmu agama, di mata Allah tidaklah baik. Di mata Allah tidaklah baik. Ya, bermanfaat iya, tapi apakah dinilai Allah kebaikan? Karena bagi Allah dunia ini hanyalah seperti sayap nyamuk. Ya, dunia ini lebih busuk daripada bangkai. Oleh karena itu, yang baik di mata Allah hanyalah ilmu, ad-din, agama. Ya, mau ingin tambah kebaikan dari yang sesuai dengan Allah inginkan, maka tambahlah ilmu agama. Ya, tambah harta, ya kalau hartanya dimanfaatkan dengan kebaikan, alhamdulillah. Ya, jadi cuman bertambahnya harta menambah tanggung jawab. Kemudian hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka sabilan yabtaghi bihi ilman," barang siapa yang keluar dari rumahnya, mulai melangkahkan kakinya, mulai menyetir mobilnya, ya, dia tempuh jalan itu, yabtaghi bihi ilman, tujuannya adalah untuk pergi menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan dengan jalan yang dia tempuh tadi, Allah mudahkan jalan yang menuju surga. Maka jalan yang antum tempuh menuju tempat ini, itu sebenarnya adalah jalan menuju surga dengan syarat husnul niyah, baik niatnya. Lalu Rasulullah lanjutkan, fadilah keutamaan orang yang menuntut ilmu, wa innal malaika la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Dan para malaikat, ya, mengepakkan sayapnya dan hadir di majelis-majelis ilmu. Karena ikhwan, para malaikat ini senang dengan Al-Quran, tapi mereka tidak punya wewenang untuk buka Al-Quran seenaknya. Maka mereka harus mencari majelis-majelis Al-Quran karena mereka senang dengan Al-Quran. Untuk buka Al-Quran sendiri tidak boleh. Ya, oleh karena itu selalu dia terbang mengelilingi bumi ini untuk mencari di mana majelis Al-Quran, di mana majelis di situ disebutkan qala Allah dan qala Rasul. Singgahlah dia di situ, duduk, lalu dia kembangkan sayapnya sebagai bentuk dukungannya terhadap orang yang hadir di majelis sekarang. Nah ini, kita tidak bisa lihat, tapi kita yakini. Ya, karena kalau kita bisa lihat repot Pak. Ya, repot kita kalau bisa lihat. Ya, ada sesuatu yang terbang aja, tidak ada ini, tiba-tiba kita khawatir ya. Apalagi kalau melihat wujud asli malaikat, itu repot kita. Yang jelas kita imani saja, yakini dia ada, ya, kita yakini dia ada, maka mudah-mudahan itu menjadi tanda kebaikan untuk kita. Kenapa dia kepakkan sayapnya? Karena tadi dia senang mendukung apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu kullu syai' hatta al-hitanu fil ma. Dan seluruh makhluk, ya, seluruh alam semesta ini, lihat, dukungannya bukan hanya dari malaikat yang di langit, penduduk langit, tapi dari seluruh penduduk bumi selain manusia dan jin. Selain manusia dan jin. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi selain manusia dan jin, semuanya mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para penuntut ilmu, bahkan ikan yang menghuni laut terdalam pun memohonkan ampun
untuk para penuntut ilmu yang hadir di majelis-majelis ilmu. Mohonkan ampun. Antum bisa hitung berapa ekor ya yang ada di samudra, nggak terhitung. Ya, samudra aja belum bisa kita petakan seluruhnya, belum terjamah. Ya, hanya sekitar 5% dari total lautan itu yang sudah baru dipetakan. 95%-nya lagi nggak bisa. Itu hal yang gaib saat ini. Ya, entah Allah akan bukakan, entah Allah tidak akan bukakan untuk kita. Dan seluruh penghuninya dengan laut yang seluas dan sedalam itu mendoakan untuk kita, memohonkan ampun untuk kita. Wa fadlul alimi 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah, ada dua jenis orang. Satu ahli ilmu, alim, yang satu abid, ahli ibadah. Ini kadang-kadang buat masyarakat kita Indonesia sama aja di matanya. Padahal ini adalah dua orang yang berbeda. Yang satu alim, berilmu tentang agama Allah, yang satu abid, yang satu bermanfaat untuk seluruh manusia, yang satu bermanfaat hanya untuk dirinya sendiri. Ya, dia sibuk ibadah hanya untuk dia. Tapi kalau ahli ilmu, ilmunya akan dia berikan, tebarkan manfaatnya untuk seluruh manusia. Bisa jadi rujukan, tempat bertanya. Itu bedanya orang alim dengan orang abid. Dan kasus yang pembunuhan 99 orang, lalu bertanya kepada abid, bisa tidak saya bertaubat? Nggak bisa. 99 terlalu banyak untuk diampunkan. Bunuh sekalian, gelap 100. Ya. Lalu bertanya kepada alim, bisa tak? Apa yang tidak bisa? Setinggi gunung, sepenuh bumi ini pun dosa yang kau lakukan. Kalau engkau datang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah ampunkan. Ini bedanya cara menjawab seorang abid dengan seorang alim. Makanya Rasulullah katakan, perbandingannya ibarat bulan purnama dan bintang-bintang. Mana cahayanya yang luas? Bulan. Ya, dia akan menerangi bukan hanya dirinya sendiri, tapi menerangi untuk makhluk yang lain. Sementara bintang sudahlah kecil, kelip-kelip pula. Ya, tidak untuk dirinya sendiri saja sudah seperti saking kecilnya. Ya. Ini yang Rasulullah berikan perbandingan antara alim dengan abid. Kemudian Rasulullah lanjutkan lagi, wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama, para ahli ilmu, orang yang belajar ilmu agama, mereka sebenarnya menjadi pewaris Nabi. Menjadi apa? Ahli waris Nabi. Dan para wa innal anbiya, sungguhnya para nabi, lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Yang mereka wariskan bukan uang dirham dinar, bukan harta. Wa innama warrathul ilm, tapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Faman akhadahu, barang siapa yang berusaha untuk meraih warisan tersebut, akhadha bihadzin wafir, maka dia sungguh telah mengambil bagian yang sangat besar dunia akhirat. Ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah. Lanjutkan hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan, apabila manusia wafat, in qata'a amaluhu illa min thalath." Putuslah seluruh amalannya kecuali 3. Illa min sadaqah jariyah, sedekah jariyah yang ia pernah wakafkan, selagi yang dia wakafkan tersebut masih dipergunakan, maka pahalanya akan mengalir kepadanya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang pernah ia ajarkan lalu diamalkan oleh orang-orang yang pernah diajarkan, lalu orang tadi mengajarkan pula kepada yang lainnya. Ya, maka ini ilmu tersebut selagi diamalkan, maka dia akan terus mengalir kepada orang yang mengajarkan ilmu. Inilah bedanya. Ya. Kalau ilmu agama yang kita ajarkan, pahalanya ngalir. Kalau ilmu dunia, walaupun dia bermanfaat, tapi dia tidak bisa mengalirkan pahala. Ya. Awaladun salih yad'ulah, atau anak yang saleh
Ya, anak soleh ini mau dia mendoakan, tidak mendoakan sebenarnya pahala ngalir. Karena wujud anak itu sendiri adalah hasil usaha orang tuanya, maka dia pahala yang mengalir. Apapun yang dikerjakan anak mengalir pahalanya. Ditambah dengan doa khusus, maka akan semakin besarlah kebaikan yang akan diterima oleh orang tuanya. Masyaallah, inilah dia fadilah, keutamaan menuntut ilmu, ya, keutamaan orang yang berilmu, keutamaan kita yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu, ya. Kita mulai dari yang punya ilmu dan yang tidak punya ilmu, ya. Dari sisi ketika beramal itu kelihatan bedanya. Kalau semakin berilmu lagi, menjadi seorang alim, maka akan kelihatan lebih baik lagi, ya. Kepada kita sendiri, lihat bagaimana efeknya melipat gandakan pahala. Dari yang awalnya tidak ada pahalanya menjadi berlipat ganda pahalanya. Sudahlah enak, dapat pahala pula tadi kan. Nah itu. Kemudian semakin bertambah lagi ilmunya dan memberikan kepada orang lain, maka dia masuk kategori level berikutnya, itu seorang yang alim, berilmu untuk dirinya sendiri dan berilmu untuk dibagikan kepada orang lain. Ini levelnya. Kalau level berikutnya, ya. Dan ini kalau sampai sini, maka dia disetarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Ya, orang yang bisa baca Al-Qur'an dengan baik dan mengajarkan Al-Qur'an, ya, ini disamakan dengan para malaikat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang selalu istiqamah di atas jalan ilmu dan istiqamah dalam di atas jalan amal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dengan dalam kondisi husnul khatimah. Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.